Ya, Lisa, boleh sampaikan Baik, Bu. topiknya apa ini? Hukuman mati ya. Baik, Shalom. Halo. Saya akan presentasikan. Judul yang saya ambil adalah hukuman mati. Latar belakang. Hukuman mati telah ada sejak zaman kuno dan diterapkan di berbagai sistem hukum sebagai balasan atas kejahatan berat. Negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Iran, dan Arab Saudi masih memperlakukannya. Namun banyak negara telah menghapuskannya karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih diterapkan untuk kasus narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Meskipun menuai kritik, tren global menunjukkan peningkatan penghapusan hukuman mati terus terjadi. Ya, pengertian hukuman mati. Hukuman mati adalah sanksi tertinggi yang dijatuhkan negara kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana berat, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Ini mencerminkan prinsip keadilan retributif dan berfungsi sebagai simbol supremasi hukum. Hukuman mati juga diharapkan menjadi efek jera dan menjaga keamanan masyarakat. Perspektif etika terhadap hukuman mati. Dari etika deontologi, Immanuel Kant, hukuman mati dibenarkan jika berhubungan prinsip keadilan retributif. Etika utilitarianisme menerima hukuman mati jika memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Hak asasi manusia menolak hukuman mati karena melanggar hak untuk hidup. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya. Ya, secara singkatnya, etika deontologi itu merujuk kepada keadilan retributif, etika utilitarisme manfaat bagi masyarakat, etika HAM melanggar hak untuk hidup. Argumen yang mendukung hukuman mati. Pendukung hukuman mati berargumen tentang efek jera bagi pelaku kejahatan berat. Hukuman mati memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Narapidana hukuman mati tidak perlu dibiayai, menjadi hukuman seumur hidup di penjara. Sebuah studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan hukuman penurunan angka kejahatan berat, bahwa biaya memelihara narapidana seumur hidup lebih mahal dengan proses eksekusi hukuman mati. Efek jera menurunkan angka kejahatan berat, keadilan korban, memberikan rasa keadilan, ekonomi mengurangi beban negara. Argumen yang menentang hukuman mati. Penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup. Kesalahan dalam proses hukum dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu menurunkan angka kejahatan dibanding dengan hukuman seumur hidup. Amnesty International menyatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan kejam. Pelanggaran HAM bertentangan dengan hak untuk hidup. Tidak efektif, tidak menurunkan angka kejahatan, kesalahan hukum, eksekusi orang yang tidak bersalah. Pandangan Kristen terhadap hukuman mati. Pandangan Kristen mengenai hukuman mati
terkait peran pemerintah sebagai otoritas yang ditetapkan Tuhan. Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai pelanggaran serius. Rasul Paulus menegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk menegakkan keadilan. Gereja Katolik menekankan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang tidak boleh dicabut. Paus Fransiskus menyatakan bahwa hukuman mati adalah tindakan tidak manusiawi. Beberapa denominasi Kristen memandang hukuman mati sebagai instrumen keadilan yang sah jika diterapkan dengan hati-hati. Kesimpulan, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Iran masih menerapkan hukuman mati, sementara negara-negara Eropa telah menghapusnya. Di Indonesia, hukuman mati masih berlaku untuk kasus tertentu, meskipun terus menjadi perdebatan. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah eksekusi terbanyak setiap tahunnya. Pandangan Kristen terhadap hukuman mati beragam sesuai dengan interpretasi Alkitab dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berkembang. Meskipun pemerintah dianggap memiliki otoritas dari Tuhan, banyak gereja modern menekankan pendekatan yang lebih berpusat pada kasih dan rehabilitasi. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Lisa. Topik ini hanya satu orang. Jadi kita bisa langsung masuk ke diskusi. Silakan. Shirley mau bertanya, Bu. Silakan, Sally. Baik, tadi dalam penjelasan itu ada beberapa yang mengizinkan hukuman mati dan ada yang tidak mengizinkan. Seperti ajaran Katolik, Fransiskus mengatakan bahwa itu tindakan yang tidak manusiawi. Tetapi dalam gereja yang lain mengatakan bahwa itu perlu, itu disahkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Ibu Lisa sendiri bagaimana? Menurut Ibu Lisa sendiri, apakah hukuman mati itu diperbolehkan di dalam Alkitab atau tidak? Terus, kalau bisa disertai dengan ayat-ayat referensi yang mungkin menyetujui hukuman mati itu perlu, ataupun kalau tidak, apakah ayat referensinya? Terima kasih. Ya, baik. Kalau kita perhatikan di PL, malah kejahatan itu memang ketika Allah melihat itu bahwa tindakannya pasti langsung hukuman Allah sendiri ya, baik ditumpas secara bersamaan. Kita juga bisa melihat di dalam PL. Namun kalau di dalam PB dikatakan bahwa pemerintah ini adalah hamba Allah, pilihan Allah. Jadi kembali lagi kepada pemerintah. Jadi selayaknya kita sebagai berwarga negara patuh kepada kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana dengan perintah Allah bahwa kita jangan membunuh? Ya, memang benar ada tertulis di PL ya. Tapi kembali lagi kita hidup berwarga negara. Kalau kita melihat mengapa seseorang mengalami hukuman mati, pasti ada sebab akibat. Pasti ada kejahatan yang dia lakukan yang pemerintah sudah mencari jalan keluar tapi tidak ditemukan. Akhirnya adalah hukuman mati. Karena sebelum kita berbuat sesuatu yang jahat pasti juga sudah diperingatkan akan segala sesuatu yang kita buat, baik itu baik atau jahat, ada konsekuensinya, ada risikonya. Jadi saya pikir ya kembali tetap ke pemerintah karena kita hidup berwarga negara. Iya, maksud saya kalau memang pemerintah wakil Allah, berarti pemerintah melanggar hukum yang jangan membunuh. Ya, hal ini pro kontra ya. Satu sisi lagi kita kan hidup berwarga negara yang terdiri dari begitu banyak keyakinan, tidak hanya Kristen, mayoritas kita adalah Muslim ya.
Jadi tidak bisa kita menjadikan pengajaran kita sebagai tolak ukur berdirinya warga negara kita dengan aturan-aturan warga negara kita, pemerintahan Indonesia secara khususnya. Jadi ini masih pro kontra ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Perdebatan ini akan terus bergulir, bahkan negara-negara besar juga mengalami hal ini, bukan hanya kita saja. Kalau kita kembali ke pengajaran Kristen memang tidak boleh. Tapi sekali lagi kita hidup berwarga negara, hidup dalam sebuah kepemerintahan, ya sebagai warga negara yang baik kita patuh. Oke, mungkin ada yang memberikan jawaban yang berbeda mungkin. Saya, Bu. saya mau ikut, Bu. Dari saya, Silakan Bu. Jimmy. Padawa, Lisa, tahan. Padawa, tahan. Saya sebentar. dulu. Lisa bisa minta tolong stop. Kalau saya setuju dengan dikatakan oleh Priska ya. Karena di dalam 10 perintah Allah itu ada kalimat jangan membunuh, itu yang kedua. Yang kedua, kalau kita lihat juga Yesus sendiri itu juga seakan ya dalam tanda petik ya seakan menyetujui bahwa tidak boleh hukuman mati. Kita tahu bahwa perempuan berzina itu, yang perempuan yang berzina orang-orang membawa di hadapannya. Karena kita tahu di hukum Yahudi itu kalau orang yang berzina itu dihukum mati. Tetapi Yesus berkata apa? Jika ada di antara kalian yang tidak berbuat dosa, maka hendaklah dia pertama kali untuk melempar dia dengan batu sampai mati. Tetapi tidak melakukan. Kenapa? Karena orang apa ya? Kalau saya melihat itu bahwa orang punya hak untuk hidup. Nah, kembali lagi tadi seperti yang saya bilang, secara moral hukuman mati tidak berlaku, tidak diperlakukan secara moral. Tetapi kan pemerintah itu punya aturan hukumnya sendiri, bagaimana melegalkan hukuman mati ketika ada orang itu memang harus wajib dihukum mati ya, ada etikanya. Jadi kalau secara pribadi saya itu tidak setuju dengan hukuman mati karena di dalam itu ada perintah Allah. Yang kedua, Yesus sendiri juga seakan-akan mengajarkan bahwa tidak boleh membunuh. Bukan memang seakan-akan memang mengajarkan tidak boleh membunuh sih. Atau tidak membunuh hukum mati. Jangankan membunuh, kita membenci sesama manusia juga itu tidak boleh. Bahkan kemarin kita sudah berbicara tentang hukum kasih atau alam. Kita juga harus mengasihi sama manusia. Baru bagaimana kita bisa menghukum mati orang. Nah, kalau bicara tentang yang Ibu Lisa jelaskan tadi kan pemerintah ya punya undang-undang, punya yang mengikat dalam hal itu sehingga boleh dihukum mati. Tetapi secara moral, kembali lagi, secara moral kita sebagai orang Kristen, hukuman mati tidak boleh. Itu sih. Ya, kembali Iya, ke pemahaman kita ya mungkin, Bu. tentang moral dan etika di awal ya. Kalau moral memang ya itu normatif seperti itu gitu ya. Tapi kalau etika itu kan bisa dimanipulasi. Ya. Ibu, saya mau menambahkan. Silakan. Bu, bisa menyangga ya, Bu? Ya, silakan. Saya Bu, menambahkan Bu. Silakan. Dari saya, Bu, menyangka Ya, tentang bagaimana dengan kasus yang ada di dalam Keluaran 21 ayat 12 yang di situ mengatakan bahwa siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nah, ini bicara soal konteks hukuman mati. Dan ayat selanjutnya mengatakan bahwa di dalam hukum hukum Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, yang artinya bahwa kalau seseorang melakukan kejahatan maka dia patut untuk menerima hukuman yang setimpal begitu. Bagaimana dengan tanggapan Pak Dawas? Seperti yang kamu sudah katakan tadi bahwa gigi ganti gigi. Kita harus mengerti hukumnya Israel seperti apa. Hukum Israel itu tidak ketika orang melakukan tidak mengenal belas kasihan. Ketika dia melakukan kesalahan harus dibantai. Memang keluarlah mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Tetapi kalau kita berperspektif ke ajaran Yesus, bahwa tidak boleh, jangankan itu membunuh, membenci sesama aja udah tidak boleh. Terus bagaimana kamu bisa menjawab tentang itu? Saya mau tanya Iya, balik. Enggak, saya mau saya, tanya saya balik. Saya mau buat tanya balik. Bagaimana Pak Yeskiel itu menjawab, membantah tentang bahwa kalau membunuh boleh, sedangkan ajaran Yesus mengatakan jangankan saja membunuh, membenci saja tidak boleh. Iya, ya, kalau saya dari saya sih kita paham kembali soal ini. lihat kepada konteksnya. Kan di sini berbicara tentang hukuman mati, berarti ada risiko yang harus ditanggung. Kenapa orang itu dihukum mati? Mungkin ada perbuatan yang harus setimpal dengan hukuman itu harus setimpal dengan perbuatannya, begitu. Nah, kalau tadi Pandawa bilang kan itu hukumnya orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat itu tertulis dalam kebenaran, apakah itu tidak relevan dalam kita pandangan orang Kristen masa kini? Pandawa kan bicara soal ke-10 hukum ini kan ada di Keluaran 20. Setelah itu di Keluaran 21 itu kan membahas tentang hal yang sama, tentang bagaimana seseorang memukul seseorang sehingga mati, maka pastilah ia dihukum mati, dan seterusnya nanti penjelasannya ada di situ. Tapi dalam soal penjelasannya perjanjian baru tentang bagaimana konteks Tuhan Yesus diperhadapkan dengan kasus seperti itu, saya paham tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi, dan dia lebih kepada kasus pertobatan. Ketika seseorang didapati bersalah, dia dengan kasihnya memberi kesempatan kepada orang itu untuk bisa berubah atau bertobat seperti itu. Tapi bagaimana pandangan Kak Dawa tentang kasus yang sudah saya tanya di awal? Ya, boleh saya tambah, saya bantu Pak Pandawa ya. Memang kalau saudara membaca di dalam konteks perjanjian lama itu ada istilah hukum tabur tuai. Itu konteks perjanjian lama. Hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Makanya tadi kan dikatakan gigi ganti gigi. Sedangkan di dalam perjanjian baru yang ditekankan oleh dalam perjanjian baru adalah hukum kasih, bukan lagi hukum tabur tuai. Mungkin itu saja Pak Pandawa saya bisa bantu. Ikut nimbrung. Izin ikut nimbrung. Silakan. Oke. Kita harus mengetahui Bapak Jimmy, ayo. kita berdebat yang masalah yang seperti ini, masalah hukum yang tadi gigi ganti gigi. Dosa ganti gigi saja. Kita harus mengerti pembagian dari hukum Taurat. Di situ ada hukum moral, ya. 10 perintah Allah. Itu jangan membunuh, jangan mencuri, itu dibagi. Ada hukum moral itu. Terus kemudian ada hukum seremonial tentang ibadah, tentang hari raya. Terus kemudian ada hukum sipil. Nah, hukum sipil inilah yang kita yang sedang diperbahas di sini. Bagaimana tentang membunuh? Kalau kita melihat di Indonesia, mengapa ada hukuman Hukuman mati. Ya, hukuman mati di Indonesia ini berlaku di Indonesia ini untuk kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan berencana, teroris, ya, narkoba yang besar, ya, kasus-kasus besar, dan yang sudah kita lihat seperti bom di Bali itu sudah dibunuh. Terus kita melihat juga Sambo, ya. Ini adalah hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan dan etik, supaya ada kejerahan begitu. Karena itu memang berlaku di Indonesia, sekalipun itu ada pro kontranya masih di Indonesia. Nah, memang ini juga ada perdebatan sampai ini. Nah, bagaimana dengan etika Kristen? Memang tadi yang benar dibilang perdebatan tadi, bahwa di dalam kekristenan itu ada hukum kasih. Sehingga etika Kristen itu menekankan pentingnya itu memberi kesempatan bagi pertobat. Nah, kalau kita bilang ada yang tadi gigi ganti gigi terus kemudian berzina, ya silakan aja hidup di dalam hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat. Tapi kita sekarang ini kan bagaimana kita menyikapi hukuman mati itu? Karena memang beda dengan hukum-hukum Israel yang diterapkan, yang disampaikan tadi itu. Kita masuk di hukum bagaimana kasih karunia itu.
jangan membunuh. Tuhan kita lihat juga, Yesus mati toh, dihukum mati. Bagaimana pemerintahan, ada kepentingan di situ. Gitu. Jadi memang salah satu tujuan dari hukuman mati itu di Indonesia diterapkan bagi saya untuk memberi jerah. Tapi kenyataannya juga memang tidak jerah-jerah juga, ya kan? Karena ada kepentingannya di dalamnya. Nah, sehingga hukum kasih itulah Yesus tekankan itu. Dan itu hukum tertinggi. Maka hukum apapun harus mempertimbangkan kasih dan belas kasihan. Saya rasa seperti itu. Jadi, ya, janganlah kita hidup di hukum Taurat. Nambah Pak, saya tambahin sedikit Pak. Ya. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sih. Saya sudah mengatakan bahwa saya sama di awal tadi kan saya sudah bilang bahwa kita itu sebagai orang Kristen, jangankan membunuh, membenci aja udah tidak boleh. Itu sudah titik mutlak, itu ajaran mutlak itu. Itu perintah itu. Itu bukan pilihan. Nah, kalau soal hukuman mati, kan saya sudah bilang begitu tadi. Itu kembali kepada pemerintah. Mereka punya legalnya sendiri. Tetapi kita sebagai orang Kristen menganut apa yang kita yakini di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan Pak Jimmy bahwa kita sudah hidup di kasih karunia. Bukan lagi kita hidup di zaman perjanjian lama. Kalau memang itu dipakai dalam perjanjian lama itu udah yang mutlak. Ngapain ada perjanjian baru? Kan begitu. Kembali lagi kepada etika nanti bagaimana pemerintah melihat pasalnya apa dan bagaimana. Itu urusan mereka lah. Tetapi kita sebagai orang Kristen, saya secara pribadi ya, saya tidak setuju dengan hukuman mati. Itu saja sih. Kalau Lisa sendiri kira-kira setuju dengan hukuman mati atau tidak? Kayaknya setuju itu, Bu. Tidak, Dilihat dari kalimat statementnya tadi itu. tidak setuju. Cuman karena kita hidup dalam sebuah pemerintahan ya taat. Ya, memang perspektif Kristen tentang hukuman mati itu memang tidak punya jawaban tunggal ya. Karena Alkitab juga memberikan dasar bagi kedua pandangan tersebut. Yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati itu bagian dari keadilan Tuhan. Dan alat pemerintah untuk menegakkan hukum. Kan di dalam Roma 13 itu dikatakan bahwa pemerintah nanti ya ada pemerintah adalah apa, tangan seperti tangan kanan Allah gitu kan, alat yang dipakai Allah untuk menegakkan keadilan di bumi ini gitu. Tapi kalau yang menolak mengatakan kasih pengampunan, nilai kehidupan, kasih karunia tadi lebih diutamakan gitu kan, di dalam ajaran Yesus kan seperti itu. Jadi memang kembali lagi setiap negara dan masyarakat itu bisa memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hukuman mati. Itu semua memang tergantung pada pemahaman mereka tentang keadilan, belas kasihan, peran pemerintah dalam menegakkan hukum dengan alasan yang tadi ya ada biaya ya, cost-nya itu kalau memberikan hukuman seumur hidup dengan hukuman mati lebih murah kalau hukuman mati. Nah, dilihat dari cost udah lebih baik hukuman mati gitu ya. Nah, kalau dari penginjilan, dari sudut penginjilan mereka akan mengatakan bahwa lebih baik jangan hukuman mati gitu ya. Kalau hukuman seumur hidup siapa tahu dia kemudian bertobat gitu, memberi kesempatan seseorang untuk bertobat, menerima keselamatan. Kan dia matinya dalam kondisi selamat. Dibanding kalau hukuman mati belum tentu dia dalam kondisi mendapatkan keselamatan. Ya, itu pro dan kontranya, tetapi masalahnya itu Alkitab memberikan dasar bagi kedua pandangan itu. Silakan kalau masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan hukuman mati. Yeskel masih berat rasanya, Bu. Ya, mau bertanya, Bu. Kan bisa. Silakan Melton. Kan di Galatia pasal 3 ayat 24 kan dikatakan hukum Taurat itu sebagai penuntun sebelum Kristus datang. Jadi saat ini kan Kristus sudah datang. Jadi
hukum Taurat itu udah nggak kepake, bukan nggak kepake, kayak penuntunnya udah cukup ya, kasih tadi, kasih Tuhan yang Tuhan ajar kita, itu yang kita pakai. Jadi pas kita belajar waktu itu tentu katakan Taurat sebagai penuntun sebelum Tuhan datang. Iya, benar. Nggak Tapi jelas suaranya Om. maksudnya Melton itu apa namanya, hukum Taurat itu sebagai penuntun sebelum Yesus itu datang. Nah, sekarang kan sudah Yesus datang, maksudnya begitu. Berarti apa yang terjadi di dalam PL itu tidak berlaku menurut Melton begitu. Gimana pendapat yang lain? Bu, nanti kita coret saja ayat firman Tuhan yang di Keluaran 21. Bu. Kenapa dicoret? Itu kan Saya firman mau bertanya, Tuhan. Bu. Tidak bisa. Itu tadi Melton tadi Firman- bagaimana pendapat enggak hukum Taurat tidak lagi berlaku. Tapi kan ada disampaikan Tuhan Yesus sendiri kan, dia tidak meniadakan hukum Taurat gitu. Tapi menggenapinya, Bu. Menggenapi. Katakan begitu, Bu. Kayak hukum Taurat itu sebagai penuntun sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi tapi kan kita tahu Tuhan kan udah datang jadi memberikan ajaran yang perlu kita contohi gitu. Iya, Bu. Ya, saya coba urun rembuk. Silakan Pak David. Ya, berkenaan dan hukuman mati. Kelas Artinya, menyimpulkan. di situ melihat dari kasus yang ada. Yang pertama, ketika ada hukuman mati, memang kami diuntungkan. Sebagai contoh, ketika dari hukuman mati itu, gereja kami yang gereja tinggalkan bisa menjual peti 14 itu ya. Itu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Ketika mereka dibiarkan hidup, maka pergerakan itu akan semakin menguat. Nah, bagaimana justru kita mengasihi orang itu sehingga orang itu akhirnya dihentikan dari hidupnya walaupun itu bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak hakiki seseorang adalah hak untuk hidup. Tetapi kembali ke kematian adalah milik Allah misalnya gitu. Nah, walaupun dibunuh tetapi belum tentu mati karena Allah belum menghendaki. Kematian kan satu proses untuk memberi kehidupan kembali. Entah itu kecelakaan, entah dibunuh, dan yang lainnya. Jadi, bagi saya, ketika kita bicara etika, maka kita bisa memaklumi hal yang demikian. Tapi ketika kita bicara dengan norma, maka prinsip Alkitabiah yang akan diketengahkan. Artinya, ketika dia berhadapan dengan hukuman mati, tentunya melihat kasus dan masalah yang dihadapinya. Seperti contoh, karena teroris Samudra saat itu. Kalau nggak dibunuh, dia terus mengendalikan. Terus ada lagi Effendi yang bos narkoba. Walaupun dia di Nusa Kambangan, tapi kita bisa mengendalikan bahkan punya yang ada di Bali. Sehingga mengakar dan semakin kuat. Maka ketika orang-orang ini dibunuh, memang jaringan itu terhenti walaupun muncul jaringan lainnya. Intinya saya menyetujui seseorang dibunuh apabila orang itu memang ada kasus yang memunculkan masalah berat ke depannya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak David. Silakan masih ada pendapat yang lain? Ya, mungkin dari saya Bu ya mengenai ini ya isu-isu ini seperti ini. Silakan. Saya melihat berbagai negara, contohnya ya di negara El Salvador ya. Saya melihat itu ada penjara yang kakap kelas atas ya. Rata-rata yang masuk di situ adalah orang-orang yang memang sudah banyak membunuh dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah salah satu solusi untuk menghadapi atau memberantas beberapa kasus contohnya di Indonesia gitu. Mungkin seperti diberlakukan seperti penjara di negara El Salvador. Ya, ini viral juga akhir-akhir ini kan. Banyak itu yang masuk-masuk di penjara itu adalah orang-orang kakap kelas atas yang memang udah banyak membunuh orang, gangster itu.
Mungkin itu salah satu solusi, tetapi saya secara pribadi saya tidak setuju mengenai tadi hukuman mati apapun itu. Saya tidak setuju tentang hal itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Yeskel itu setuju dengan hukuman mati, Bu. Dari saya, Oke, Bu. Eh, Saya mau menambahkan. saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak siapa namanya? Bapak Andreas tentang bagaimana hukuman mati itu menurut saya itu masih berlaku bagi mereka yang tingkat kriminalnya itu sudah tidak bisa diukur lagi. Artinya bahwa tingkat kriminalnya itu sudah fatal. Sehingga untuk membunuh jaringannya maka orang tersebut memang harus dihukum mati kalau seandainya ditemui. Contoh kasus kayak ini terorisme. Nah, supaya tidak terjadi lagi teror di mana-mana maka otomatis jaringannya itu harus diputuskan. Nah, cara memutuskan jaringannya adalah harus menangkap orang-orangnya, kemudian kalau memang bisa ya dihukum mati, karena memang hukuman mati ini juga masih ada kedaulatan daripada pemerintah, karena pemerintah itu juga bagian dari wakil Allah. Sedangkan untuk kasusnya untuk hukum kasih yang ada di Perjanjian Baru, contoh perempuan yang berzina, itu kita bisa melihat bahwa itu kasusnya personal, artinya pribadi perempuan itu. Jadi Tuhan berkata bahwa kamu kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya bahwa masih ada kasih pengampunan buat perempuan itu. Sedangkan tingkat kriminal yang dilakukan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam artian bahwa terorisme, maka menurut saya wajar saja kalau mereka dibunuh. Kira-kira seperti itu. Ya, saya setuju, Pak. Saya setuju dengan adanya hukuman mati. Kenapa? Karena Roma pasal 13 ayat 4 juga berkata gini, pemerintah tidak memegang pedang tanpa alasan. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kita lihat saja ada beberapa kriminal yang besar, mereka tidak langsung dihukum mati, tapi ada juga yang dihukum seumur hidup, di penjara seumur hidup. Atau juga dengan usia-usia tertentu dia juga keluar, seperti siapa kemarin ini yang bom Bali itu, jaringan, bukan, saya lupa itu. Dia sudah usia, juga keluar juga, karena melihat kondisi, karena sudah usia tua. Nah, jadi saya setuju dengan adanya hukuman mati. Karena itu memang sudah ditulis di dalam itu firman kan Tuhan. dihukum hukuman mati tapi seumur hidup. Ada yang hukuman mati juga seperti Sambo untuk menekan jejaringan mereka. Nah, ini kan seperti Roma, untuk apa ayat Roma 13 ayat 4? Iya kan? Seperti itu salah satu alasannya. Karena gini, Roma 13 ayat 4 itu dianggap sebagai lambang kekuasaan pemerintah untuk menegakkan keadilan, termasuk hukuman mati. Hukuman mati juga dipandang sebagai bentuk itu penegakan keadilan untuk menjaga ketertiban sosial, supaya manusia itu nggak seenaknya sakar PDW, ya kan? Supaya menekan. Ya, saya setuju dengan adanya hukuman mati sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku baik di dalam Alkitab dan undang-undang di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang hukuman Saya mau mati. bertanya lagi. Silakan. Saya mau bertanya kepada Pak Yeskil sama Pak Jimmy ya. Ini andai kata ini contoh saja ya. Itu adalah jemaat Bapak berdua melakukan hal demikian dan harus dihukum mati. Apa yang Bapak berdua lakukan kepada keluarga orang ini? Oke, seperti begini. Yang kita lakukan apa? Inilah pentingnya memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat supaya dia tidak mau membuat seperti itu. Ya kan? Sedangkan kita memberikan pengajaran yang benar aja, kadang jemaat juga sontoloyo juga, ya kan? Gak mau dengar. Nah, karena seperti gini, inilah kita perannya etika Kristen untuk memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat. Pendekatan. Kita juga lihat keluarga. Nah, terus bagaimana tindakan kita dengan keluarga? Ya kan yang penting kan rohnya selamat, tubuhnya untuk manusia, ya silakan Pak mau dibunuh. Yang penting rohnya untuk Tuhan. Disitulah kesempatan. Coba kita perhatikan ini preman yang ditahan ini yang dari Ambon.
Kan dia sudah bertobat gitu. Jadi pendeta. Siapa ini preman yang dari Ambon? Saya lupa itu. Hercules. John Kay. John Kay, Don John Kay, Kay. sorry, Don Kay. Don Kay. Coba kita lihat Don Kay. Tuhan bisa pakai cara itu. Dia ketika dia mau dihukum mati kan ada pelayanan, bukan ditembak langsung mati, enggak kan? Tapi ada pelayanan supaya dia bertobat. Nah, kita coba lihat orang yang di samping kiri kanan Yesus ketika disalibkan, satu bertobat toh. Dan kita lihat juga Barabas dibebaskan karena ada kepentingan politik di dalamnya. Enggak mau ngebunuh Yesus, tak? Akhirnya Yesus disalibkan. Nah, kadang kita juga harus melihatnya ke sana. Jadi jangan kita bilang, saya tidak setuju hukuman mati. Tapi kita harus juga lihat ada dasar Alkitabnya. Dan bagaimana ketika dia sudah dibunuh, ya kita tinggal bagaimana jemaat itu memperhatikan keluarga. Bukan janda aja kita perhatikan ya, karena Alkitabiah juga janda-janda diperhatikan. Janda-janda diperhatikan. Seperti Ya, kan dan ada Moto si Filemon Filemon. itu. Filemon kan dia memperhatikan janda-janda kasih anak babi. Ah, itu kacau itu. Itu penting itu Bapak. ya, kalau dari aspek keadilan sebenarnya ya bagi korban kejahatan itu tidak adil kan, kalau terus kemudian dia membunuh membunuh orang, tapi kemudian dia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya. Nah, Ibu izin ya, mau nambahin dari yang Pak Jemi bilang. ya silakan. Ya, kalau berbicara tentang hukuman mati, mungkin kami sudah terjun langsung ya Bu. Makanya kemarin sempat saya ambil hukuman mati, terus saya robah. Jadi pernah ada kasus di Lapas Bulu. Kebetulan kami suami kan pembina rohani di Lapas kelas 1 Semarang, tapi udah pensiun, dan kami bergerak dalam pelayanan mantan napi dan napi. Dan waktu itu ada kasus orang Filipina yang dihukum mati, itu di Lapas Bulu, Lapas Wanita Bulu Semarang. Nah, waktu itu orangnya tuh benar-benar kepahitan. Dia sudah Kristen, orang Filipina ini, tetapi dia kepahitan sekali karena dia mau ditembak mati. Kemudian lewat pelayanan kami di Lapas Wanita itu, diizinkan ada 2 hamba Tuhan, yaitu suami dengan 1 hamba Tuhan lagi masuk dan mendoakan ibu ini yang dari Filipina ini. Jadi membukakan wawasan pemikiran dia tentang firman Tuhan sebelum dia ditembak mati. Akhirnya setelah memberikan dia firman Tuhan singkat dari hati ke hati, berarti mereka bertiga, dan akhirnya dia lega dan dia siap untuk ditembak mati. Jadi setelah pelayanan itu benar-benar dia ditembak mati. Itu satu. Yang kedua adalah di Lapas Kedung Pane itu pernah ada, sampai saat ini orangnya masih ada dan kami masih bertemu, ada 2 orang yang dihukum mati. Satu di Jakarta adalah dia membunuh ayah dan ibu angkatnya. Jadi itu cerita karena dia kepahitan, dia pendidikan ke luar negeri, tetapi tidak pernah dihargai hasil kemajuan dia pendidikan dari kecil. Dia selalu diremehkan, dibully. Akhirnya dia sakit hati, dia curhat dengan orang yang mungkin salah. Akhirnya mereka bersepakat dan membunuh kedua orang tua angkatnya di dalam rumah mereka itu. Dan setelah itu dia dihukum seumur hidup, hukuman mati. Kemudian berjalannya waktu, ya akibat mungkin pertobatan dia dan kelakuan baik dan sebagainya, sekarang dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dari seumur hidup yang 20 tahun itu, kemudian turun sampai sekarang dia udah dibebaskan. Tetapi akibat dari itu, ya dia enggak punya KTP karena nama dia yang dulu tuh dibuang, dihapus. Tetapi kalau cari di Google masih ada nama orang itu. Cuma dia udah ganti KTP sekarang dan dia bersama-sama dengan kami. Kemudian yang berikut yang hukuman mati juga, ini Muslim dan mungkin pernah dengar surat kabar bahwa bapak dan kedua anak laki-lakinya
memotong akibat dari persaingan bisnis, mereka memotong itu mayat, dipotong masukin ke freezer. Jadi akibat dari persaingan dagang, jadi dua anak ini membantu bapaknya. Dan mereka itu semua Muslim. Nah, waktu bapaknya itu masih ada, waktu masuk rumah sakit kami dampingi, kemudian yang menjadi Kristen, akibat dari kasihnya orang Kristen terhadap mereka, adalah bapak dan anak pertama. Kemudian anak kedua, laki-laki dua-duanya. Nah, dia mempunyai seorang adik. Nah, ibunya dan adiknya tuh waktu itu masih berjilbab. Tetapi berkembangnya waktu, jadi mereka yang tadinya dihukum mati, akibat dari perubahan hidup mereka dan kasih Tuhan, mereka ke hukuman seumur hidup. Setelah hukuman seumur hidup, sekarang mereka sudah dibebaskan. Dan puji Tuhan, waktu kami bertemu terakhir, itu seluruh keluarga, jadi bapaknya akhirnya sudah meninggal, adiknya yang laki-laki itu sudah meninggal, yang adanya kakak yang sulung sama adik bungsu yang perempuan. Jadi kami mendapati mereka tidak memakai jilbab lagi, mereka sudah percaya Yesus, dan itulah peran kita, orang-orang Kristen. Saya melihat bahwa kasih daripada orang Kristen dan terjun langsung mungkin ya di dalam pelayanan ini, itu penting banget karena ini menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang akibat daripada hukuman mati. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, itulah ya kasus-kasus hukuman mati. Cuman memang begini, ada kemungkinan gitu ya, resiko kesalahan penetapan hukuman mati. Artinya begini, dalam sejarah kan ada banyak kasus juga, di mana orang yang tidak bersalah itu dihukum mati. Ternyata dalam bukti-bukti yang berikutnya diketahui bahwa yang salah itu bukan dia gitu, tapi sudah terlanjur dihukum mati. Makanya kasus kemarin yang Jessica Wong membunuh Mirna itu ya, itu karena kemudian bisa diulang kembali gitu ya, peradilan ulang kembali karena tidak ada bukti yang mendukung gitu, yang memang benar-benar kuat bahwa si Jessica itu membunuh Mirna, sekalipun ada sedikit bukti yang mengarah ke situ gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan manusia itu juga tidak sempurna gitu. Benar, Bu. Lapas Kedumpannya masih ada, Bu, akibat salah. Jadi dia tuh jasa pengiriman. Kemudian dia nggak tahu isinya. Tetapi akibat daripada bukti di tangan, kan polisi selalu melihat bukti di tangan. Itu sampai detik ini orangnya seumur hidup, Bu. Tetapi dia tadinya memang mereka drop. Mereka rasanya drop sekali, tetapi karena dari Senin sampai Minggu tuh ada gereja-gereja, yayasan-yayasan yang masuk ke dalam lapas untuk melayani mereka, akhirnya mereka kuat dan dia menjadi pemain keyboard, drum, melayani Tuhan seumur hidup dia. Ada itu, Bu. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi dari pelaku hukum sendiri menyatakan kalau hukuman mati itu kalau tidak benar-benar memang semua bukti mendukung kuat begitu ya, lebih baik tidak dijalankan. Jadi lebih baik hukuman seumur hidup atau kemudian melakukan tinjauan supaya ada kemungkinan tidak salah menetapkan hukuman gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ada yang menyampaikan ya kalau Tuhan tidak menghendaki dia mati kan dihukum mati pun tidak akan mati, betul. Betul, tetapi kan kadang-kadang itu bukan karena cuman sekedar Tuhan mau dia mati atau tidak mati begitu kan. Tidak sesederhana itu. Tetapi kembali lagi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa mau hukuman mati ataupun tidak, baik yang mendukung maupun yang menolak, itu dasar Alkitabnya memang ada. Nah, cuman tinggal tergantung kita mau mengedepankan alasan atau ya alasan yang mana gitu, yang menjadi prioritas pada kita. Ya, itu
Mungkin saya kira untuk kasus hukuman mati bisa kita close ya. Memang tidak ada jawaban yang final gitu. Kalau secara moral tadi seperti Dawa sampaikan memang ada hukum jangan membunuh. Gitu. Jadi kalau membunuh pasti berdosa. Gitu. Tapi kalau masalah etika itu berbeda lagi. Berarti Pak Jemi berdosa, Bu? Yang Iya. berdosa itu perasaan yang diungkapkan terus tidak diterima itu. Oke, ya terima kasih Lisa ya untuk apa yang sudah disampaikan dan terima kasih untuk diskusinya tentang hukuman mati. Kita akan lanjutkan dengan topik yang berbeda. Siapa ini Pak Tondi hilang, tidak ada dia di siang ya. Jadi kita mau lanjutkan ke bentar. Nah, yang duluan ini. Ketidaktaatan terhadap pemerintah. Putra dengan Jerry adakah? Ya, Bu, Ada, ada. Bu. Ya. Ada. Oke, silakan Jerry. Pak Jerry dulu, Bu, karena dia yang lebih tua. Ya, oke. Oh, oke. Saya mau bertanya, perhatian. Pak Jerry, bukan Pak Jemi. Ini perhatian tidak ada ini. Ya malu-malu Bu sama Priska. Ya, silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan untuk saya membahas tentang ketidaktaatan terhadap pemerintah. Ya, bab 1 pendahuluan, latar belakang kehidupan orang Kristen tidak dapat dilepas dari kehidupan sebagai warga negara di dunia. Nah, sebagai warga negara, orang Kristen sudah seharusnya mentaati segala peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Peraturan yang dibentuk itu idealnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan menentukan tanggung jawab terhadap negara, juga untuk mengarahkan warga untuk berada dalam jalur yang benar. Etika Kristen sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Etika Kristen sebagai ilmu yang mempunyai fungsi dan misi yang khusus dalam kehidupan manusia, yaitu perannya sebagai petunjuk dan penuntun tentang bagaimana manusia sebagai pribadi dan kelompok harus mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya berdasarkan kehendak dan firman Tuhan. Khususnya bagi kehidupan umat Kristen, pemerintah harus menjalankan pemerintahannya yang berpedoman pada ketentuan etika Kristen yang mencakup setiap aspek kehidupan dalam ruang lingkup individu, keluarga, kelompok, sosial maupun dalam bernegara. Etika Kristen harus berjalan bersamaan. Tindakan etis dan tanggung jawab melibatkan kepercayaan yang dipertaruhkan. Berikutnya, dalam Alkitab Perjanjian Baru cukup banyak nasihat agar orang Kristen tunduk dan taat kepada pemerintah. Nasihat semacam ini tetap relevan di zaman sekarang ini dan sangat penting untuk menjadi pedoman bagi anak Tuhan untuk bersikap benar terhadap pemerintah. Namun, sejauh mana dan dalam batas-batas apa orang percaya harus taat kepada pemerintah? Rasanya gampang untuk taat kepada pihak yang memberi teladan yang baik. Orang tua yang penuh belas kasihan, guru yang bijaksana, pimpinan yang kompeten, pemerintah yang punya hati nurani dan memikirkan rakyat. Mereka menjadi teladan yang baik dan kita tidak mengalami kesulitan untuk menunjukkan kasih sayang kita dengan mentaati dan mengikuti peraturan mereka. Dan masalah
ketika berbicara bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap pemerintah, jadi ini dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 sebagai acuan. Pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita yang ada di dalamnya harus takluk kepadanya. Tidak boleh melawan, namun pemerintah melakukan kekerasan dan sewenang-wenang tidak kompeten, namun sok pintar dan tidak berbelas kasihan. Tidaklah mudah hidup dalam ketaatan karena pada dasarnya kita suka memberontak. Pantaskah orang Kristen tunduk pada pemerintah itu? Untuk menjawab permasalahan ini, inilah hingga kami membahas tentang ketidaktaatan pemerintah di tinjau dan ya, pembahasannya pengertian ketidaktaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepatuhan atau kesetiaan, kesalehan, dan fungsi untuk tidak membahayakan dan mengganggu kedamaian atau keadilan. Pengertian ketidaktaatan terhadap pemerintah adalah topik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam pandangan Kristen, hal ini diatur dengan jelas dalam Alkitab. Ketika Kristen mengajarkan bahwa umat Kristen harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berasal dari Tuhan, dan salah satunya adalah ketaatan terhadap pemerintah. Namun mencakup berbagai nuansa moral dan teologis yang berkaitan dengan hubungan antara otoritas duniawi dan otoritas Tuhan. Berikutnya, pemerintah diberi mandat secara universal. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berikan kepada umatnya manusia dua mandat yang keduanya setara, sama penting, dan tidak dibenarkan untuk saling meniadakan dari dua hukum ini, namun harus dilakukan secara bersama walaupun dipercayakan secara berbeda kepada setiap orang. Dua, ketaatan adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia secara setelah penciptaan untuk menaklukkan, menguasai, dan memelihara bumi tempat hidup yang diciptakan oleh Tuhan bagi umatnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, sehingga tetap indah, nyaman, dan aman untuk ditempati. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Setelah manusia jatuh dalam dosa secara universal, mandat ketaatan itu berubah menjadi mandat budaya atau mandat kultur, yakni mandat pembangunan yang diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi dapat berusaha menjadikan bumi yang terkutuk akibat dosa itu jadi tempat yang layak dihuni untuk hidup. Kejadian 3 ayat 17, 19, dan 20. Melalui ilmu pengetahuan, hukum, agama, adat istiadat, tradisi, yang kemudian terbentuk menjadi budaya manusia. Berikutnya, pemerintah dan tanggung jawab. Jika Kristen menekankan bahwa ketaatan terhadap pemerintah tidak hanya bersifat eksternal dan formal, tetapi juga harus dilakukan dengan kesadaran moral yang dalam. Ketaatan bukanlah sekedar mematuhi hukum, tetapi juga mencakup sikap yang tulus dan tanggung jawab sebagai bagian dari kontribusi kita dalam membangun masyarakat adil, damai, harmonis. Tetapi kamu berbuat jahat, takutlah. Karena tidak tanpa sebab pemerintah memegang pedang. Sebab pemerintah adalah pelayan Allah.
sebagai umat Tuhan, kita diajak menjadi warga yang baik, bertanggung jawab dengan mengikuti aturan yang pemerintah buat. Dan partisipasi dari anak Tuhan dalam kehidupan sosial serta menjaga kedamaian dalam lingkungan di mana kita berada. Berikutnya, ketaatan sebagai bentuk kasih dan penghormatan kepada sesama. Ketaatan kepada pemerintah juga dilihat dari kasih kita kepada sesama. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, kita menunjukkan sikap saling menghormati dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari hidup Kristen, dan salah satu untuk kasih kepada sesama manusia adalah dengan hidup yang sesuai dengan peraturan yang ada untuk menciptakan ketatanan sosial yang lebih baik. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Kepada orang yang berhak menerima. Kepada orang yang berhak menerima. Rasa takut kepada orang berhak menerima rasa takut kepada. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Berikutnya bab 3, kesimpulan. Ketika umat Tuhan menghadapi berbagai situasi tekanan dari pemerintah yang tidak mengenal belas kasihan terhadap imannya. Dalam kondisi ini Alkitab mengajarkan kita untuk tidak memberontak atau menentang kekuasaannya, tetapi justru menasehati orang percaya untuk melihat pemerintah sebagai alat yang diatur oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Alkitab memberi panduan yang jelas tentang hubungan antara orang percaya dan otoritas pemerintah. Ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Penekanan dalam Alkitab sangat jelas bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam dan tidak menentang. Allah berdaulat menetapkan pemerintah, baik itu yang adil maupun yang tampak tidak adil. Artinya keberadaan pemerintah bukanlah kebetulan atau hasil dari kekuatan manusia semata, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang paling besar. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jerry. Silakan Putra, apakah sama atau ada yang berbeda? Ya, ada sedikit yang berbeda Bu ya. Ya baik, silakan. Oke baik, ini topik yang Selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami berdua dengan Pak Jerry ya untuk membahas, untuk menyampaikan tentang topik ketidaktaatan terhadap pemerintah ya. Saudara, kita akan mulai. Dalam Alkitab kita harus mulai dengan ini. Kita harus menyadari bahwa lembaga pemerintah itu didirikan oleh Tuhan ya. Dalam Alkitab ada 3 lembaga yang dibentuk ya. Salah ini ada kekurangan huruf ya. Dibentuk dan didirikan oleh Tuhan, yaitu keluarga itu adalah lembaga pertama, pemerintah yang kedua, dan gereja. Setiap lembaga punya peran dan tujuan masing-masing ya. Pemerintah atau pengerah adalah organisasi atau komunitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Etika Kristen, ya. Etika Kristen haruslah berjalan bersamaan tindakan etis, ya. Tindakan etis dan tanggung jawab melibatkan kepercayaan yang dipertaruhkan. Ketika berbicara tentang bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap pemerintah, orang seringkali memakai Roma pasal 13 ayat 1-7, dan ada lagi di dalam Titus pasal yang ketiga ayat 1-2, dan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ya. Di situ nanti saudara bisa membaca bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam sebagai warga negara ya.
Sebagai acuan, pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Dia sehingga kita yang ada di bawahnya harus takluk kepadanya, tidak boleh melawan. Apakah ya ini nanti saya ini ya. Dengan kata lain, ketaatan kepada pemerintah itu tidak mutlak, ya. Jika hukum atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan firman Tuhan, perlawanan terhadap rezim otoriter, melanggar hak asasi manusia atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, umat Kristen dipanggil untuk menegakkan prinsip kebenaran. Ya, kita dipanggil untuk menegakkan prinsip kebenaran. Namun, ya, ini juga ada ininya. Namun penentangan ini harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih, jangan kekerasan gitu. Ya, apalagi kalau kita melihat sekarang ini demo ya, apalagi kalau orang Kristiani ikut demo, menghina dan lain sebagainya, kan itu tidak benar. Ya, seharusnya harus penuh kasih dan damai tanpa kekerasan. Ya, apalagi kalau kita melihat sekarang ya atas undang-undang atau apalagi itu ya, banyak orang turun di jalan. Mungkin ada juga orang Kristiani atau mahasiswa yang beragama Kristen, tapi mereka demo kan, lempar sana sini atau apalagi itu ya. Tapi seharusnya kalau ada sesuatu undang-undang atau apalagi itu keputusan pemerintah, kita harus punya etika kasih ya, penuh kasih dan damai tanpa kekerasan. Selain daripada itu Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di sini bahwa tidak semua keputusan pemerintah itu harus ditaati. Ada kalanya kita sebagai orang Kristiani tidak taat. Kita kasih contoh. Di dalam Perjanjian Lama, kalau saudara membaca di dalam kitab Daniel, ketika Sadrah, Meshach, dan Abednego dan Daniel sendiri, mereka dilarang untuk berdoa atau apalagi itu ya. Untuk kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, ketika Sadrah, Meshach, dan Abednego disuruh untuk menyembah patung, mereka tidak mau. Nah, artinya apa? Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristiani, jangan. Sama juga, contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ketika Petrus ketika mereka di hadapan mahkamah agama, kan mereka dilarang ya untuk untuk menyebut nama Yesus gitu. Ya, secara kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul itu, Petrus berkata apa? Lebih baik kami taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain daripada itu, namun ketidaktaatan seringkali muncul akibat kebijakan yang tidak memadai, ya, penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan sosial. Pemerintah harus merespon dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta melakukan reformasi yang dapat meningkatkan keadilan sosial. Dengan demikian, ketidaktaatan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat kembali mempercayai pemerintah dan menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan bersama. Ya, ada faktor penyebab ketidaktaatan terhadap pemerintah itu. Yang pertama adalah kebijakan penyalahgunaan kekuasaannya. Biasanya ini menjadi faktor juga ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini ada istilah karena Mas Gibran jadi wakil presiden, ada istilah itu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada istilah penyalahgunaan kekuasaan ya. Ketika pemerintah atau pejabat publik terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi atau nepotisme, ini bisa mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya masyarakat merasa tidak ada gunanya untuk mematuhi hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, selain daripada itu, apa faktornya Bapak Ibu? Ya, kurangnya transparansi ya, akuntabilitas ya. Kurangnya transparansi Bapak Ibu. Ketidaktaatan juga dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah atau ketidakmampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya. Warga negara yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan suara mereka atau tidak memberikan alasan yang jelas mengenai kebijakan yang diambil dapat memilih untuk tidak patuh terhadap aturan yang ada. Kita bersyukur ya kalau saudara menonton berbagai media sosial, salah satu gubernur yang menurut saya oke lah gitu ya, dari Gubernur Jawa Barat ya, Pak Dedi. Ya, itu bagus ya. Saya pikir orangnya
bagus ya dalam hal menjalankan tugas yang diberikan oleh masyarakat, yang dipilih oleh karena masyarakat. Selain daripada itu, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kebijakan yang tidak adil ya atau tidak memadai ya itu juga menjadi faktor. Ya, ketidaktaatan seringkali muncul ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan sebagian besar masyarakat. Misalnya kebijakan ekonomi yang memperburuk ketimpangan sosial atau kebijakan lingkungan yang merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Ya, kalau itu kalau tidak adil ya jangan juga ya. Mari kita akan teruskan Bapak Ibu. Nah, ini lagi faktornya ya. Tadi saya sampaikan kalau itu bertentangan dengan iman, ya seringkali kita melihat saudara di Indonesia dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kebijakan untuk membentuk peraturan daerah. Beberapa daerah di Indonesia membentuk peraturan daerah yang begitu kental dengan muatan agama tertentu. Kita melihat ya ada beberapa daerah di Indonesia yang melarang umat Kristiani berdoa saja di rumah saja, berdoa di rumah saja tidak boleh ya. Tetapi kita bersyukur kita punya wapres yang bisa ini ya, saya melihat di media sosial. Kalau ada yang seperti begitu kita bisa memberi laporan ya supaya pemerintah setempat bisa bereaksi untuk memberi kita kesempatan hak untuk beribadah. Ya. Selain daripada itu Bapak Ibu kita lihat bahwa apa faktornya ya ketidakpuasan sosial ya ketidakpuasan sosial terhadap kondisi sosial dan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan atau ketidakadilan sosial juga dapat mendorong tindakan ketidaktaatan. Ketika rakyat merasa bahwa pemerintah tidak cukup memperhatikan kesejahteraan mereka cenderung mengambil tindakan untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. Ya, ini sudah terbukti di mana ya di negara kita ya banyak pemerintah yang memang hanya egoisme gitu, mementingkan diri sendiri, tidak melihat masyarakat setempat ya. Saudara, kita lanjut lagi ya. Dampaknya apa? Ketidaktaatan terhadap pemerintah. Yang pertama adalah instabilitas sosial dan politik. Ketidaktaatan terhadap pemerintah jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, demonstrasi, protes massal ya itu yang sering kita lihat demo gitu ya, atau bahkan pemberontakan bisa terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan yang terus meningkat ya. Selain daripada itu penyebaran ketidakpercayaan ya ini juga menjadi faktor. Ketidakpercayaan dapat mengarah pada penyebaran ketidakpercayaan di masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara hukum. Salah satunya contohnya ya polisi. Banyak masyarakat yang tidak percaya lagi pada polisi gitu, pada lembaga kepolisian ya. Mereka lebih percaya kepada contohnya pemadam kebakaran saya lihat di media sosial dan lain sebagainya ya. Ini juga menjadi faktor ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat lagi. Amin. Penurunan kepatuhan terhadap hukum ya, penurunan terhadap kepatuhan terhadap hukum. Ketidaktaatan yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat dapat menurunkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Selain daripada itu bagaimana cara pemerintah ya? Bagaimana cara pemerintah mengatasi ketidaktaatan ya? Yang pertama adalah meningkatkan dialog ya dan partisipasi publik. Ya, pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Salah satu cara efektif untuk mengurangi ketidaktaatan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika demo di Jakarta, yang menjadi Menteri Menko Polhukam itu adalah Pak siapa ya? Semasa Pak Jokowi itu siapa wakil presiden Pak Jemi, siapa wakil presiden Pak Ganjar, Pak Jemi. Pak siapa itu namanya, Mahfud MD ya. Dulu waktu demo-demo itu akhirnya Pak Mahfud itu memberi ruang diskusi bagi mahasiswa yang demo. Nah itu yang lebih bagus gitu, sehingga mahasiswa juga tahu persoalannya apa kan. Memang banyak juga mahasiswa mengatasnamakan rakyat, tetapi ada kepentingan politik juga ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus meningkatkan dialog dan partisipasi publik ya. Yang kedua,
harus ada transparansi dan akuntabilitas ya. Pemerintah harus lebih transparan dan pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya menarik sekali perhatian saya terhadap gubernur yang terpilih saat ini mengenai Deddy Mulyadi ya. Ketika dia sudah dilantik jadi gubernur, dia mengajak para anggotanya untuk membicarakan hal-hal, dan di situ di dalam media itu kita melihat, kalau saudara pernah melihat bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat saja dibukakan di muka publik gitu. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Saudara, selain daripada itu reformasi sistem hukum dan keadilan ya. Reformasi sistem hukum dan keadilan sosial. Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ya. Oke, kita akan lanjut di bagian selanjutnya. Ya. Sebab di sisi lain, orang Kristen diperintahkan untuk menghormati, tadi disinggung oleh Pak Jerry ya. Di sisi lain, orang Kristen diperintahkan untuk menghormati dan berdoa untuk para penguasa. Ya, di dalam, kalau menghormati contohnya, di dalam Roma pasal 13 ini ya, ayat 1-4, dan kita diajak didorong melalui firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2 untuk berdoa bagi pemimpin kita ya. Selain daripada itu Bapak Ibu, ada seorang teolog berkata bahwa semua kekuasaan pada akhirnya berada di bawah pemerintahan dan penghakiman Kristus ya. Dalam perspektif Kristen, ketaatan kepada pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sikap hormat dan penuh tanggung jawab, karena pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Sekali lagi tadi saya sudah menyinggung bahwa tidak semua kebijakan pemerintah itu harus kita taati. Kalau memang itu bertentangan dengan iman kita, ya kita dilarang untuk beribadah, ya tentu kita tidak usah taat pada itu ya. Lebih baik kita taat kepada Allah kita daripada pemerintah ya. Nah, kita lihat dasar teologis ya, dasar teologis ketaatan terhadap pemerintah. Nah, pemerintah sebagai institusi yang diatur oleh Allah. Dalam pandangan Kristen, ya, pemerintah adalah alat yang dipakai Allah untuk memelihara ketertiban dan keadilan di dunia. Menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemerintah dilihat sebagai bagian dari ketaatan kepada kehendak Allah. Kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua itu dikatakan oleh karena Allah kita taat kepada pemerintah. Oleh karena Allah kita taat kepada pemerintah ya. Selain daripada itu apa? Etika Kristen dan keadilan. Ajaran Kristen menekankan pentingnya keadilan, kasih dan belas kasihan. Ketika pemerintah bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini, ketaatan menjadi bagian dari tanggung jawab moral umat Kristen. Sebaliknya, jika pemerintah bertindak tidak adil atau melanggar hak asasi manusia, umat Kristen dihadapkan pada dilema moral. Ya. Ya, ketaatan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ketaatan kepada pemerintah dengan tanggung jawab moral. Ketaatan bukan sekedar mematuhi hukum, tetapi juga mencakup sikap yang tulus dan bertanggung jawab sebagai bagian dari kontribusi kita dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Ketaatan dan doa bagi pemimpin. Tadi saya sudah menyinggung bahwa kita didorong sebagai umat Kristiani, kita harus berdoa untuk para pemimpin, ya, para penguasa. Kalau saudara membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua, ya. Selain daripada itu, coba kita lihat ketaatan dengan sikap terang dan garam, ya. Dalam masyarakat sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, ya, sesuai dengan Matius pasal 5 13 sampai 16. Ketaatan kepada pemerintah dalam perspektif etika Kristen juga berfungsi sebagai cara kita untuk menjadi saksi hidup bagi dunia ini, ya. Coba contohnya ya, ada keputusan pemerintah, orang yang berkendaraan harus pakai helm, tak boleh menerobos lampu merah. Orang Kristiani kadang-kala terobos gitu, tidak punya helm, ya.
Itu kan salah. Berarti kita tidak bisa menjadi saksi Kristus, ya. Selain daripada itu, ketaatan sebagai bentuk kasih dan penghormatan kepada sesama, ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jerry. Ya. Saudara yang terkasih, kita melihat beberapa poin tadi mengenai ketidaktaatan kita kepada pemerintah. Sekali lagi bahwa ada kalanya kita sebagai orang Kristiani tidak mengikuti keputusan-keputusan pemerintah jikalau bertentangan dengan iman Kristiani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Putra. Silakan kita akan buka diskusi kita. Saya mau tanya, Bu. Silakan, Jamie. Yang saya tanyakan begini. Pertama, saya sependapat dari penjelasan Pak, kita lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada pemerintah. Ya. Ya, ini sudah tercermin dari slide-nya. Aturan dari tugas kita PPT itu ada 10 lembar, tetapi ini 12 lembar, itu salah satunya. Berarti lebih taat kepada Allah. Enggak, itu memang 12 lembar di grup, Pak. Enggak, 10. Oh gitu ya. Terus yang saya tanya, ini. ada salah satu ayat kutipan yang bagi saya kurang tepat. Ya. Ketika berbicara dengan taat kepada pemerintah di dalam Kisah pasal 5 ayat 29. Ya. Ada tadi sempat disinggung itu. Betul, lebih baik taat kepada pemerintah, bukan kepada pemerintah, tetapi lebih baik kita taat kepada Allah daripada manusia. Karena itu pengadilan bukan pengadilan pemerintah, tetapi pengadilan Petrus itu mereka diadili dalam pengadilan agama. Ya. Beda dengan pemerintah. Ya. Karena pengadilan pemerintah, Pontius Pilatus, apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus? Ya, itu pengadilan pemerintah Roma. Ya. Ya, mungkin saya ralat hanya mungkin kalau bisa bagi saya bukan kurang tepat lah bagi saya ayatnya itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau yang tadi itu keren semua. Makasih Pak, makasih Ya. masukannya Pak. Tuhan bekerja. Suruh Pak Jimmy aja simpul, Pak. Ya, silakan dilanjut. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya? Ya, memang di dalam etika Kristen itu sikap terhadap pemerintah didasarkan pada prinsip ketaatan pada otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, tapi dengan batasan tertentu. Ya, kita mengajarkan. Situasi. Ya, situasi, ya, situasi. Saya mau bertanya, Mas, situasi. Silakan. Ini kan sesuai apa yang kita sering hadapi, ya. Ya. Kita sebagai orang minoritas. Tapi dalam pengertian itu jangan sampai ada yang bilang nanti kita pemenang, ya. Kita ini orang dari minoritas yang paling kecil di Indonesia ini, ya. Sudahkah menurut Pak situasi, melihat situasi yang terjadi saat ini, sudahkah hak kita minoritas itu dipenuhi oleh pemerintah atau belum? Ya, menurut saya memang ya, memang ada beberapa pemerintah juga ya, seperti tadi yang saya sampaikan tergantung otonomi daerah contohnya ya. Contohnya di Jawa Barat itu susah sekali untuk bagi orang Kristen untuk beribadah. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya wakil presiden Gibran. Kalau ada laporan seperti itu dia langsung turun lapangan dan dia membuka, contohnya gereja itu disegel, dia membuka gitu. Memang kita akui bahwa keadilan itu kita tidak dapat ya karena kita minor gitu ya, minor kan. Memang sekali lagi bahwa kita sangat bersyukur kita punya wapres yang aktif gitu ya, di mana dia mendengar bahwa orang Kristen dilarang untuk beribadah, dia langsung turun lapangan dan membuka. Contohnya ya ada beberapa isu-isu yang lalu gereja itu disegel dan tidak diizinkan oleh pemerintah setempat untuk beribadah, dan akhirnya wakil presiden itu Pak Gibran ya, dia langsung turun lapangan dan membuka segel yang gereja itu, dan akhirnya mengizinkan umat Kristiani untuk beribadah. Memang kita harus akui ya, kita yang bagi orang Kristiani yang minor ini ya, susah juga ya untuk beribadah. Ada salah satu contoh yang beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, patung Bunda Maria itu kalau saya tidak salah di Sumatera ya, itu patungnya itu di jalan gitu.
Tapi di apa namanya ditutup pakai terpal gitu. Karena kata mereka mengganggu iman mereka. Memang itulah anak bungsu gitu. Ya. Itu bukan beribadah malahan, itu patung aja mengganggu mereka, kata mereka ditutup pakai terpal. Yang itulah resiko kalau anak bungsu caper gitu ya. Nah, itulah. Itu dari saya, mungkin dari Pak Jerry ya. Silakan Pak Jerry kalau ada pendapat, Pak. Silakan. Ini sebenarnya Iya, kasus kalau soal penutupan gereja atau itu ya yang berkaitan dengan terus kemudian dakwah merasa bahwa kalau minoritas pasti pemerintah tidak abai gitu ya soal itu. Tapi sebenarnya tidak, kasus itu apa ya, tergantung di mana terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya di Jawa memang mungkin untuk pembangunan gereja begitu untuk beribadah agak sulit begitu ya. Tapi kalau misalnya di Papua, mungkin di lokasi-lokasi tertentu, daerah-daerah tertentu di NTT, NTB begitu ya. Justru kalau pembangunan masjid gitu ya, itu mereka juga mengalami kesulitan gitu. Jadi di mana tempat mayoritas berada itu menentukan. Dan yang agak ini dapat info dari Bupati Ungaran itu kadang-kadang di Jawa itu begitu ya, bukan dari non Kristen yang melarang pembangunan gereja. Justru kadang-kadang gereja sendiri gitu menghambat pendirian gereja lain. Karena apa? Itu akan mengurangi jemaatnya bisa pindah gitu ya. Jadi ada kasus justru dari pihak gereja sendiri gitu yang kemudian menghalangi pendirian gereja lain. Wah, saya ketika mendengar itu dari Pak Bupati Ungaran itu saya kaget juga. Oh, ada kasus begitu juga ya ternyata ya, karena masalah balik lagi masalah perut ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang saya pikir kalau di Indonesia kasusnya minoritas mungkin betul ya dalam hal-hal tertentu ya. Tetapi kita harus sadari bahwa geografis Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Kemudian banyak dibatasi oleh laut, pulau-pulau kecil banyak begitu ya. Memang saya pikir kaki-kakinya pemerintah kalau tidak banyak begitu tidak akan bisa kok menjangkau orang-orang termasuk yang minoritas, yang dianggap minoritas gitu. Jadi ya itu tinggal hati dari setiap orang. Kan ada lagu tuh mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi kita memang harus mulai dari diri kita sendiri untuk mau berkecimpung di dalam hal itu. Jangan semuanya kondisi di Indonesia ya, maksud saya jangan semuanya apa-apa kita terlalu mengandalkan kepada pemerintah. Nah, saya ikut nambah, Bu. Ya, silakan. Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin Pak Dawa memiliki luka batin bagi pemerintah. Sehingga menyebut untuk bahwa pemerintah mempersulit. Saya rasa pemerintah tidak mempersulit ya. Karena yang seperti kita alami sekarang itu ada kita di gereja itu ternyata setiap kecamatan itu ada bagian kemenak yang terlibat di dalam kecamatan. Sehingga dia mengarahkan kepada gereja-gereja khususnya perhatian untuk guru-guru sekolah minggu. Jadi ada bantuan dari pemerintah. Nah, memang dari pemerintah untuk menyalurkan dana itu harus ada IMB dari gereja itu. Dan kemudian ada untuk izin lingkungan. Nah, tetapi di satu sisi ada juga dua cara dia. Ada juga kalau kita tidak ada IMB, kita minta dari kecamatan itu surat pernyataan bahwa gereja si A itu ada di lingkungan kita. Itu untuk menolong. Nah, artinya begini. Pemerintah sebenarnya membuka peluang untuk kita. Gereja.
Tetapi kadang kita itu tidak mau ikut pemerintah. Alasan kita bilang sulit. Karena apa? Kita malas berhubungan dengan pemerintah. Padahal kalau kita mengurus secara pribadi, kita ngurus sendiri ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Itu sebabnya kita ada advokasi yang kemarin sempat Ibu Rini di mata kuliah apa itu, kalau tidak salah, ada advokasi kita. Itulah yang kita Teologi pakai. lintas budaya. Ya, ada advokasi. Jadi sebenarnya kita di pemerintahan itu, kalau kita perhatikan, memang kita aja yang kurang terlibat di dalamnya. Coba kalau kita terlibat di pemerintahan, wah, baru bilang gini, pemerintah itu tidak mendiskriminasi kita. Gitu, enggak. Pemerintah sebenarnya mendukung kita. Cuman ada oknum-oknum yang tertentu yang tidak mau. Gitu. Benar. Iya. Kalau di daerah, coba seperti di Kalimantan. Gereja tuh bangun sana-sini, Papua yang seperti Ibu tadi bilang. Coba kita perhatikan, di Kupang lah tempat Pak Dawa. Ya kan? Gereja berdiri sana-sini. Kan gereja berdiri sendiri, masjid berdiri sana sini, Pak. Ya, Bukan itu. Tapi tidak ada sini. dilarang, toh. Nah, memang kita harus berani berbuka dirilah untuk pemerintah. Tadi saya setuju juga Pak Dawa, karena Pak Dawa juga sudah tidak sepakat untuk ada hukuman mati, kan? Oke, Pak, tambahin sedikit, Pak. Ya. Oke, sudah disinggung tadi, terima kasih. Maksud saya kan tidak semua, Pak. Kan pertanyaan saya, apakah semua sudah dipenuhi? Saya bilang kan belum semua, Pak. Ya. Maksud saya bukan berarti tidak taat sama pemerintah. Kan saya sudah bilang tadi, taat sama pemerintah itu, menjalin hubungan komunikasi dengan pemerintah itu mutlak, itu wajib. Tapi maksud saya itu, apakah kewajiban pemerintah sudah dijalankan semua bagi kita minoritas? Belum semua. Kenapa saya bilang belum semua? Karena kan kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Masih ada penutupan gereja, masih ada larangan beribadah, itu kan masih ada. Itu artinya kan belum semua kan? Nah, kita sebagai orang Kristen tetap taat sama pemerintah, tetap menjalankan peraturan yang disampaikan. Sekalipun kita ditolak pembangunan gereja, ditolak beribadah, tunduk sanikudau, Pak, enggak apa-apa. Ya, tapi seperti gede. Coba, pemerintah hendak yang tutup gereja. Ayo, pemerintah hendak yang tutup gereja. Bukan. Oknum yang Ya punya kan? kepentingan. Nah, itu. Kita harus lihat di situ. Pemerintah hendak tutup gereja. Perhatikan, kenapa aparat keamanan ketika ada penutupan gereja mereka tidak reaksi? Ada aturan, Pak. Ada aturan yang mengikat mereka. Gini loh, Pak. Kan pemerintah kan sebagai bapak, Pak. Kita sebagai anak di bawah. Masa seorang bapak diam saja? Ada etika, Pak. Ketika anak mencuri, ada enggak bapak orang tua langsung kasih masuk anak di penjara? Enggak ada. Justru karena itu, Pak. Justru karena itu bapak itu hadir memberikan solusi, Pak. Bukan bapak orang diam, Pak. Bukan begitu, Pak. Pemerintah bapak itu sudah akan hadir memberikan solusi dan bagaimana? Bukan solusinya pemerintah apa? Melaporkan. Solusinya apa? Ada diskusi lintas agama. Solusinya apa? Ayo gereja membuka datang ke daerah untuk apa? Melaporkan. Ayo IMB, kenapa ada IMB? Nah itu. Coba ada salah satu teman, ada salah satu pemerintah. Ada pemerintah bilang gini, ketika dia membangun gereja, dia membeli ruko. Jadi ruko itu dilarang dirubah oleh pemerintah loh yang bicara gitu. Tapi di dalamnya saja dibongkar, tidak masalah. Yang penting di dalam, di depan jangan dirubah. Nah, itu kan salah satu perhatian pemerintah. Supaya gereja itu tetap ada. Iya, Pak, betul. Saya juga mengerti itu, Pak. Cuman saya bilang tadi, kita salah persepsi di sini, Pak. Semua belum semua dipenuhi maksud saya, Pak. Seperti yang Bapak omong juga tadi bahwa ada oknum-oknum. Saya setuju itu ada oknum-oknum. Yang oknum-oknum juga yang saya maksud, Pak. Ya, sekarang saya tanya, Bapak ada melapor ke daerah di pemerintah enggak gerejanya? Loh, kalau saya udah lapor, Pak. Maksud saya itu di berita yang kita lihat gitu loh, Pak. Ya, itu kalau gitu kita enggak bisa menjalankan bahwa pemerintah tidak bisa kita bilang apakah sudah menjalankan. Saya rasa sudah menjalankan, cuman itu tadi Ibu bilang
bahwa kaki pemerintah itu banyak. Seperti itu. Sehingga yang terfokus kita hanyalah masalah-masalah yang ada di permukaan yang kita lihat di media sosial, sehingga kita bilang, oh pemerintah tidak berjalan dengan tidak terlaksana dengan baik semua. Nah, coba Bapak lihat di kasus di Jawa Barat lah Pak, yang di mana itu malah lurahnya yang melarang Pak. Jangan fokus pada pemerintah, Pak. Iya Nanti betul, sakit aku hati. percaya bukan fokus soal satu-satu topik Pak, enggak. Tapi kita berbicara tentang oknum di sini Pak, bukan banyak fokus saja. Pak Lurah siapa Jadi yang kalau mendukung? secara umum regulasi itu sebetulnya ada kan, sudah ada. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk membuat regulasi yang baik. Nah, kembali lagi kalau sudah masalah oknum, ya kita tidak bisa mau bicara apa lagi begitu ya. Cuman kan kembali lagi tadi Jamie juga sampaikan bahwa ya kita kan bisa menyampaikan itu kepada pemerintah. Keluhan itu pasti ditampung kok gitu ya. Nah, tinggal ya kembali lagi apakah mau kemudian oknum-oknum itu bergerak untuk menangani masalah itu ataukah tidak, kembali lagi. Itu ya. Karena begini Bu, Ya. di mana-mana yang bermasalah yang selalu dilarang itu kan cuman dari non itu aja. Kristen, Hindu, ya Hindu kayak tidak pernah sih, tidak dengar. Kalau dengar itu Kristen aja, itu maksud saya. Memang di Indonesia itu yang berkonflik itu kan hanya masyarakat Kristen dan Islam. Udah itu terus sih, memang kayaknya dengan Hindu, Buddha, Katolik pun itu aman-aman loh Katolik. Karena apa? Katolik itu lebih toleransinya terhadap ini pandangan istilahnya dunia begitu ya. Mereka itu sangat tinggi begitu ya. Coba tiap kali Imlek ada acara di hari besar umat Islam, itu pasti selalu di gereja-gereja Katolik itu ada balik MMT-nya mengucapkan selamat ini, selamat itu begitu ya. Itu pasti ini. Tapi memang karena kita beda kan, maksudnya ajaran Kristen dengan Katolik itu beda. Nah, kalau Katolik itu mau sampai yang hal-hal yang sekuler pun mereka masih adaptasinya tinggi. Ya. Nah, makanya memang kalau untuk kasus Indonesia ini memang unik sih gitu. Kristen dan Islam itu selalu. Gitu. Kenapa begitu? Gitu ya. Itu ada sejarahnya, ada masalah. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan terlalu banyak baperan merasa aduh kita dianiaya begitu ya. Kita bisa melihat dari sejarah sejarah dunia bahwa kekristenan itu justru semakin menyebar ketika dianiaya. Jadi ya inilah kita ikut merasakan salib Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kita tidak perlu ini sih sebetulnya terlalu banyak mengeluh kepada pemerintah kok kita dianaktirikan kok kita begini. Tidak perlu sih. Kita jalani aja gitu ya. Kalau memang itu bertentangan dengan kehendak Allah, kita bersuara, kita menentang. Kalau tidak, kita jalani. Jadi jangan terlalu kita manja dengan pemerintah. Ya memang situasinya begitu, khusus di Indonesia, gitu ya. Itu memang karena umat Islam itu kan diserang oleh negara-negara Islam, umat Islam Indonesia ya. Kenapa Indonesia yang mayoritas Islam dengan jumlah yang sangat banyak kok tidak bisa jadi negara Islam? Nah, itu mereka berusaha itu bagaimana untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan itu. Jadi mereka berusaha untuk ya kalau kebetulan kita gitu ya, kita itu kan paling reaktif itu ya. Reaktif, aktif gitu ya. Ya akhirnya kita yang kemudian merasa bahwa kok kita selalu yang minoritas sebenarnya kan bukan cuma kita gitu. Tapi memang ya begitulah untuk kasus di Indonesia, Kristen, Islam itu sulit sekali untuk diperdamaikan gitu ya dalam bukan masalah perang atau apa gitu.
Tapi ya begitulah konflik itu dari sejak dulu. Oke, ada lagi. Jadi masalah ketaatan kepada pemerintah itu hanya kalau kita tahu kita harus taat. Nah, batasannya apa? Batasannya selama pemerintah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak, kita tidak akan ikuti. Ya, kita berhak untuk tidak taat. Itu aja sih intinya sebenarnya. Kalau kasus di Indonesia, wah mau dibicarakan pasti banyak sekali. Sayangnya kalau saya tidak ini ya bicara tentang apa etika politik ya. Harusnya ada ya, itu lebih ramai lagi. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk sesi ketidaktaatan pada pemerintah. Yang tidak puas dengan apa yang kita diskusikan nanti bisa berdiskusi secara pribadi. Baik, terima kasih untuk Pak Jerry dan Pak Putra. Terima kasih untuk presentasinya, terima kasih juga untuk yang sudah aktif di dalam diskusi. Saya ingin supaya yang belum pernah muncul di dalam diskusi bisa nanti di dalam sesi berikutnya bisa ikut aktif ya. Oke, kita akan istirahat. Kita akan masuk jam berapa? Baik, selamat istirahat ya, Tuhan berkati. Shalom.